Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan target bungkai yang telah dipelajari pada tanggal 24 Oktober 2025. Oke, yang pertama ada penyambung konteks. Itu bentuk futsu. Ada ru, ta, o, no sama nai, tai, terus kata sifat i sama kata sifat na. Contohnya di sini ada Tanaka Sangga Sukuta Ryoriga Oishi des. Nah, ini bungkai anak kalimat ya. Nah, untuk mengartikannya itu kita dari partikel ga dulu. Di sini masakan yang telah dibuat oleh saudara Tanakanya enak. Nya di sini ga di sini artinya nya ya. Terus ga di sini artinya oleh. Jadi masakan yang telah dibuat oleh saudara Tanakanya enak. Oke, kemudian ada bentuk ka sama kadoka ya. Nah, untuk yang ka artinya itu ketidakpastian. Untuk pertanyaan yang kedua ya. Contohnya di sini kata kerja futsuka sama kata keterangan. Terus kata sifat i, kata sifat na, kata benda ka sama kata kerja kadoka, artinya itu atau tidaknya. Contohnya yang pertama ada Andi Sangwa Kuru kadoka wakarimaseng. Nah, ini yang kadoka ya, artinya saudara Andi akan datang atau tidaknya tidak tahu, wakarimaseng. Terus yang kedua Andi Sangwa Itsu Kuruka wakarimaseng. Nah, untuk yang nomor 1 yang ka ini wajib ada kalimat tanya ya. Wajib ada gimongsinya itu. Contoh kayak Itsu, dare, nani sama doko. Itu kalimat tanya ya, termasuk kalimat tanya. Contoh di sini kalimat tanyanya itsu. Andi Sangwa itsu kuruka wakarimaseng. Artinya saudara Andi kapan akan datangnya tidak tahu. Oke, terus kita belajar ka yang artinya apakah. Nah, untuk ka itu bisa diartikan apakah apabila tidak ada kalimat tanyanya. Contoh di sini ada tabemaska, apakah makan, maka di sini diartikan apakah ya. Terus yang kedua nani yo tabemaska. Nah, untuk yang di sini kanya itu tidak usah diartiin apakah lagi, karena sudah ada kalimat tanya di sini yaitu nani. Maka artinya bukan apakah makan apa, kan jadinya aneh ya. Maka dari itu artinya langsung makan apa. Nani yo tabemaska, makan apa. Jadi ka di sini nggak ada artinya ya, bukan apakah. Terus yang kedua kita belajar, ini kita langsung dirangkum aja ya biar cepet. Ada ikoke, artinya itu yang untuk ajakan. Terus ikoke to omoimasu, artinya bermaksud. Terus kata kerja jiso atau nai sumorides, artinya sama bermaksud. Terus kata kerja jiso ru atau nai yotei, artinya berencana. Sama kata benda menggunakannya itu no yote, artinya sama berencana.
Terus ada toimas berkata atau juga bisa berarti bernama. Ada to yomimas atau to kaite arimas. Nah, untuk yomimas artinya itu dibaca, untuk kaite arimas ditulis atau tertulis. Sini kita contohnya di sini ada yang pertama contoh dari to omoimas biasa. Nihon wa kirei dato omoimas. Saya pikir Jepang itu indah atau cantik ya. Yang kedua contoh dari ikoke to omoimas. Untuk contohnya di sini ada Nihon iko to omoimas atau to omoteimas. Sama aja ya. Kalau to omoimas saya pikir, nah kalau to omoteimas itu sedang berpikir. Artinya saya bermaksud akan pergi ke Jepang. Terus yang ketiga contoh dari yotei desu. Contoh kalimatnya di sini ada Raishu Nihon iku yotei desu. Nah, ini bentuknya jiso ya. Kalau untuk tidak pakainya bentuk nai. Kalau untuk kata benda pakai partikel no. Artinya Raishu minggu depan berencana akan pergi ke Jepang. Terus toimas. Nah, toimas artinya ada dua ya. Yang pertama itu artinya bernama, yang kedua artinya berkata. Sini contoh yang pertama, watashi no namae wa Didin to imas. Saya bernama Didin. Oke, yang kemudian yang artinya berkata, tomodachi wa ikitakunai to imasta. Artinya teman berkata tidak ingin pergi. Kemudian toyomimas. Nah, toyomimas artinya itu dibaca ya. Contoh kalimatnya di sini ada kono kanji wa yama to yomimas. Kanji ini dibaca yama, yaitu gunung. Terus yang ketujuh to kaite arimas. Artinya itu tertulis atau ditulis. Contoh kalimatnya ada kokode tomare to kaite arimas. Di sini tertulis tomare yang artinya itu berhentilah ya. Terus yang terakhir ada sumorides, artinya bermaksud. Sama kayak to omoimas yang ikoke. Sini contoh kalimatnya watashi wa tabako o suwanai sumorides. Artinya saya bermaksud berhenti merokok. Terus ada toimas yang artinya, oh ini udah ya yang tadi. Nah, ini untuk toimas itu ada bentuk lainnya ya. Kayak to ite sama t-nya doang juga bisa. Sukecil t. Nah, artinya itu banyak ya. Ada mengatakan, berkata, terus katanya jamak sama bernama. Contoh di sini ada mirasang wa ikanai to ite. Nah, ini sama kayak to omimas, cuma beda bentuknya aja ya. Artinya saudara Miller berkata tidak pergi. Contoh yang T di sini, Tanaka sangga konai T. Saudara Tanaka berkata tidak datang. Terus yang terakhir ada kanoke. Kanoke itu artinya bisa ya. Itu kebisaan.
Nah, kanoke ini sama kayak ada kimas dan bentuknya itu bentuk pasif ya. Maka dari itu partikelnya menggunakan ga. Terus kanoke itu kata kerja kelompok kedua ya, karena perubahannya itu terakhirnya huruf vokal terakhirnya itu vokal e. Contoh di sini ada kanjio kakemasu, artinya bisa menulis kanji. Oke, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.